demi Allah, saya berani disumpah dengan Quran, saya tidak pernah niat belusukan atau cari-cari. Saya sampaikan, saya tidak mau menggunakan 1 triliun itu untuk data. Kepala saya pegang panas sekali. Menteri Sosial Tri Risma Haryani bersumpah tak pernah punya niat untuk belusukan atau sengaja mencari gelandangan. Pernyataan Risma ini sekaligus merespon komentar sejumlah anggota Komisi 7 DPR RI saat rapat dengar pendapat di Komplek DPR Jakarta Rabu 13 Januari. Sejumlah anggota Dewan saat itu meminta Risma fokus membenahi data penerima bantuan sosial dibanding belusukan. Terima kasih Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan anggota Komisi 8. Jadi sebetulnya di awal itu memang saya justru concern di pendataan. Saya sampai harus kadang WA staf saya itu sampai jam 2 pagi. Harus bicara tentang data. Jadi saya tekanan. Bahkan tadi Pak Sekjen sama lu, Pak Sekjen betul kan? Saya masih ingatkan pagi tadi itu. Saya sampaikan, saya ingatkan, betul kan? Saya sampaikan. Semua yang Bapak Ibu tadi sampaikan, mungkin Pak Mirsa bisa nyampaikan, itu semua sudah saya sampaikan. Semua yang Bapak Ibu sampaikan. Semua, betul enggak Pak Sekjen? Bahkan tadi yang disampaikan, saya sampaikan, kalau kita tidak menerima data itu masukan, orang tidak akan mau lagi peduli terhadap data kita. Tadi pagi sudah saya sampaikan begitu. Jadi terus terang Bapak Ibu sekalian, saya ini kebiasaan berangkat itu setelah subuh. Saya keluar itu sejak kepala dinas, kepala dinas kebersihan, saya ngontrol kota itu bersih apa enggak. Nah di situ saya ketemu, jadi tidak ada niat demi Allah. Saya berani disumpah dengan Quran. Saya tidak pernah niat belusukan atau cari-cari. Tapi itu saya temukan di jalan. Kalau saya nanya, kamu sudah makan apa belum? Itu kan kewajiban saya sebagai manusia. Dan itu betul, makan itu sampai 2 piring Mbak kadang. Tapi ngomong saya sudah punya rumah Bu, saya tinggal. Tidak semua berhasil. Tapi bahwa saya kepingin pemulung itu juga dapat bantuan. Karena selama ini mereka tidak dapat bantuan apapun. Mereka tidak punya rumah, hanya karena mereka tidak punya alamat, mereka tidak dapat bantuan. Jadi kenapa hari ini tadi saya data mereka dengan dicenduk capil. Jadi begitu Bapak, jadi demi Allah saya tidak ada niatan apapun. Karena mungkin sebentar lagi saya mati, besok mati saya tidak tahu. Tapi bahwa niat saya adalah niat membantu. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan, tolong di chartnya tadi, jadi data itu memang dari daerah. Verifikasi hanya betul apa enggak, itu akan melibatkan, ya saya anggap PKH, TKSK itu dari kami. Karena mereka adalah tim kami. Harus ada pihak ketiga yang membetulkan apakah itu betul. Memang tadi chartnya ini kurang. Saya mau pagi tadi betulkan, saya tagih malam belum jadi. Akhirnya baru saya terima pagi tadi. Ada yang kota-kota yang memang itu akses RW dan RT itu bisa memasukkan data, maka itu akan kita masukkan. Tapi untuk daerah-daerah yang tidak bisa, maka itu dimasukkan oleh daerahnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang saya tahu krusialnya tuh di sini. Karena saya juga tahu, saya juga mantan wali kota. Saya sampaikan, sampai saya ngomong sama salah satu, Pak, Bapak tahu data Bapak tidak seindah yang dibayangkan di lapangan. Jadi saya paham, karena itu saya terima kasih sekali masukannya. Tadi akan dicek misalkan, Bu, kenapa tidak begini? Kami terima semua masukan itu. Kami terima semua masukan itu. Saya yakin saya bisa memasukkan masukan Bapak Ibu sekalian. Yang Bapak Ibu sekalian sampaikan itu adalah pemikiran kami.
pemikiran kami. Memang kenapa terus terang saya pakai perguruan tinggi. Jadi kalau ada data, misalkan ini beda temuan dengan cari pendataan. Kalau ada tidak betul, misalkan ada yang memasukkan tidak betul, siapapun itu, mungkin Bu Risma yang masukkan data itu tidak betul. Ada yang pihak ketiga yang ngontrol. Nah itu saya anggap itu dari perguruan tinggi. Dan perguruan tingginya adalah saya sepakat, nanti akan saya sampaikan. Yang berasal dari situ tolong jangan dari situ. Saya sepakat Pak. Saya sepakat semua masukan. Saya akan terima dan itu akan saya berikan, sampaikan. Tapi bahwa itu bukan klarifikasi saya sendiri. Penyenangan juga bisa. Sampai tadi pagi ngomong, ini begini loh teorinya. Sampai saya sampaikan, kalau ada masukan yang tidak masuk di TKS, tampung itu. Tampung itu karena Bapak Ibu sekalian, dari hasil saya baru ngevaluasi minggu pertama di bulan Januari. Dari hasil pemberian lapangan itu masih ada tadi yang disampaikan. Saya baru tahu ternyata, oh ada yang 3 bulan kerja. Saya terima kasih sekali. Sehingga itu tidak putus. Saya kaget, kenapa 3 bulan nggak diambil? Sehingga kemudian diputus. Nah, ini ternyata, oh kerja ternyata. Kemudian ada masukan tenaga kerja luar negeri. Kami terima Bapak. Jadi apa namanya, buruh dan sebagainya. Itu kami terima. Jadi rencananya kan kita sekarang ini datanya tuh 41 juta. Nah, nanti 2021 sekarang 96 jiwa 96 berapa ya juta ini ya 96 juta. Nanti yang akan kita data itu 107 juta. Saya sampaikan terus terang Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin merelokasi beberapa anggaran yang ada di Kementerian Sosial untuk saya gunakan untuk kembali kepada warga miskin. Teman-teman Dijen sudah sepakat. Jadi nanti itu kita kembalikan. Contohnya misalkan, mohon maaf yang balai-balai tadi rusak, saya sampaikan dicat dikit lah, enggak apa-apa. Dicat diperbaiki, enggak usah dirubah total. Terus ada yang anggaran di Solo, untuk apa kita bangun besar-besar? Tapi coba kita berikan akses misalkan yang disable, itu kebutuhan alatnya apa? Itu memang saya rubah total Bapak. Jadi saya mohon maaf nanti mungkin ada perubahan signifikan yang memang kita akan berikan, kembalikan kalau boleh oleh Kementerian Keuangan, karena saya juga harus menyampaikan itu kepada Kementerian Keuangan untuk kita kembalikan kepada warga yang membutuhkan begitu. Jadi kemarin sudah saya sampai sahut semua untuk pembangunan Pak, kecuali rehab-rehab kecil. Saya sampaikan ini sudah bagus untuk misalkan orang-orang yang miskin, menurut saya Pak. Menurut saya sudah bagus kalau dicat dikit, kemudian bersih yang penting, menurut saya sama toilet mungkin sudah lebih bagus. Dan seperti itu. Jadi kalau untuk masukan, itu insya Allah untuk data, kami terima semua Pak. Kami akan terima semua. Jadi kalau Bapak memberikan misalkan panja ke saya, karena saya tiap Jumat itu bicara dengan data. Nah besok Rebu kami akan godok untuk Kemis ya besok. Kami akan godok data itu dari evaluasi dari daerah maupun dari yang realisasi bank. Jadi 2 kombinasi. Jadi bukan 1 tahun 2 kali, tapi akan kami rubah tiap bulan data itu. Karena hasil masukan ada yang meninggal, ada yang kemudian graduasi. Tadi saya sepakat. Jadi graduasi, kalau lihat kakaknya, saya juga jelaskan ke mereka. Coba lihat, kita tidak bisa lihat satu sisi saja. Sudah saya jelaskan, jadi mohon maaf Bapak. Saya sampaikan ini teman-teman baru percaya mungkin. Kalau saya, ya saya mungkin jadi anggota instruksi pimpinan. Iya, monggo. Ibu, tadi saya kan bilang, ini kan tahun 2020 Bu. Iya. Ada 405 miliar untuk
termutahiran data kesejahteraan sosial. Artinya ini sudah dikerjakan menteri yang lalu, kan begitu Bu? Sudah selesai. Hasilnya 96 juta data muktahir, gitu kan Bu? Artinya bapak-bapak dirjen dan sekjen itu sudah mendata Bu, valid sudah. Sekarang tinggal mau yang itu beneran atau main-main datanya, kan gitu Bu? Itu perlu cek. Jadi memang lagi, gitu. kenapa Silakan, Bu. Nyon sewu ya Bapak. Kenapa saya sampaikan, saya tidak mau menggunakan 1 triliun itu untuk data. Saya sudah sampaikan ke mereka. Kita akan lakukan verifikasi lapangan. Bahkan staf saya ini saya tugaskan Pak, saya surat tugas ke lapangan semua. Saya siap Bapak, kalau misalkan diperintahkan kemana-mana. Tapi memang saya harus buat sistem dulu di sini. Jadi kalau kenapa saya belum berani keluar, karena saya harus menyiapkan sistem dulu. Ini petugas lapangan kami lagi mengecek, saya minta cek lapangan. Karena terus terang Mbak, kalau memang data tadi yang disampaikan, misalkan yang kaya dan sebagainya, yang harusnya itu memang kita hanya tahunya data numeriknya. Tapi kita tidak punya data lapangannya. Kenapa bank dan PT Pos yang minta foto? Ya sekarang kalau Kementerian Depdagri punya data foto 200 juta orang, ya saya cuma 107 juta nantinya. Mestinya kami bisa nampung itu. Dan saya sampaikan, aku sudah ngerti berapa harga server yang sekelas itu. Saya sudah sampaikan. Jadi Bapak, kenapa? Untuk memang nampung Mbak. Nampung, kalau tidak ada masalah out, disimpan di suatu tempat begitu. Jadi bisa Pak, manajemen data itu bisa. Kalau kenapa di Kementerian Pendudukan bisa 200 juta orang dengan wajah, ya kenapa kita nggak bisa? Dan kita tidak butuh, yakin saya tidak butuh anggaran sebesar itu. Itu. Nah kemudian yang berikutnya, pimpinan instruksi sebentar bisa menambahkan. Iya, jangan lama-lama Bu. Ya. Waktunya udah mau habis. Terima kasih pimpinan dan Ibu Menteri. Saya hanya ingin menguatkan saja bahwa kita punya goals dari pemerintah menuju 1 data Indonesia. Maka alur yang akan kita buat nanti menuju DTKS, maka kita akan menggunakan 1 data Indonesia. Saya sangat setuju bahwa anggaran besar belum tentu akan maksimal dan optimal. Tetapi yang perlu saya tambahkan di dalam pertemuan hari ini, ada 2 program dari Kementerian Sosial yang akhirnya menjadi tumpang tindih dan semua berbasis data. Pertama adalah program SLRT, Sistem Layanan Rujukan Terpadu, yang sekresinya kalau di kabupaten kota adalah Bapeda Kabupaten Kota. Yang kedua adalah DTKS. DTKS justru sekresinya ada Dinsos, Bu Menteri. Maka seyogianya dua instansi yang ada di kabupaten kota tidak harus mempunyai ego sektoral, sehingga pada saat kita akan menjadikan 1 data untuk DTKS, ini bisa diselesaikan. Permasalahan DTKS hari ini itu selalu berkali-kali saya sampaikan kepada ibu bapak yang ada di Kementerian Sosial. Seharusnya program SLRT yang menjadi program unggulan dari Kementerian Sosial harus selesai di seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia. Tetapi kenyataannya setiap tahun hanya 80 kabupaten kota. Padahal sistem layanan rujukan terpadu ini akan dipergunakan oleh seluruh instansi dinas SKPD yang ada di kabupaten kota dan tidak harus dibebankan kepada Kementerian Sosial. Nah mungkin ini Pak Bu Menteri yang harus menjadi kesepakatan kita bersama bahwa ada ego sektoral di kabupaten kota, tetapi ternyata ujungnya induknya ada di Kementerian Sosial. Dan seperti kita ketahui terlalu besar gap antara SDM dan anggaran yang memang dianggarkan oleh APBD kabupaten kota. Mungkin itu saja tambahannya pimpinan. Terima kasih. Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Jadi Ibu, saya sudah membuat surat 2 kali, tapi saya tidak ngomong itu Bapeda atau Dinas Sosial, saya kepala daerahnya. Jadi saya sudah membuat, bahkan Pak Sekjen hari Senin saya minta koordinasikan untuk dengan seluruh dinas yang ada di daerah. Jadi saya berkirim surat bahkan lewat Depdagri untuk membantu mengedarkan ke kepala daerah
untuk perbaikan data. Jadi ini Pak. Jadi yang pertama adalah mengecek data DTKS existing. Jadi yang sudah ada. Yang kedua adalah melakukan updating data terpadu kesejahteraan sosial di wilayah masing-masing. Saya sudah kirim surat ini tanggal 11 Januari. Kemudian yang ketiga, memeriksa dan memperbaiki data NIK, penerima program sembako BPNT dan program bantuan sosial BST yang berasal dari DTKS maupun data penerima bantuan non-DTKS yang tidak valid karena tidak sepadan dengan NIK. Kemudian hasil perbaikan data NIK dan data non-DTKS tersebut dapat kami terima paling lambat hari Rabu tanggal 13 Januari. Jadi nanti malam, makanya kami evaluasi besok. Jadi kita akan evaluasi dari data daerah itu seperti apa bentuknya. Kita belum bisa melihat hari ini karena masih malam nanti atau besok pagi, nanti malam jam 12. Kami baru bisa besok pagi datanya kami lihat. Jadi karena itu kenapa kami akan evaluasi hari Kamis. Nah di hari Jumat itu akan ada masukan dari Himbara dan PT Pos tentang data-data real. Jadi data-data penerima termasuk tadi kenapa 3 bulan tidak diambil. Kemudian sehingga mati datanya. Kemudian ada lagi meninggal. Karena tidak bisa kalau kita update 6 bulan itu apa namanya datanya tuh sangat tinggi anunya perbedaannya. Kenapa? Karena ini saja yang meninggal yang ditemukan oleh 3 bank itu sudah hampir 278 dan 9 kalau nggak salah bank. Itu sudah 300. Nah tapi belum tentu ini hilang. Jadi tadi disampaikan betul itemnya. Kalau PKH itu unsurnya misalkan ada anak-anak kita akan cek. Saya minta sudah cek di KK. Apakah mereka harus lepas? Kalaupun toh dia misalkan 2 suami istri ternyata dia usianya masih di bawah 70 tahun, maka dia masih miskin, maka dia harus tetap dapat bantuan apa ya namanya sembako ya. Saya kadang juga masih apa singkatannya belum apal, Bu. Ya, jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian jadi Bapak Ibu sekalian, semua untuk pendataan itu saya terima karena itu juga yang saya pikirkan selama ini. Kemudian jadi sekarang fotonya ada, monggo diundang Pak. Bank itu bisa memberikan foto-foto itu. Di saya memang sementara saya minta di bank. Sebentar Bu Menteri, udah jam 17.05, kita perpanjang 10 menit ya Bu. Iya Bapak. Ya. Silakan Bu. Mohon maaf. Jadi apa namanya untuk tadi data saya sepakat Pak. Saya sudah sampaikan juga ke para Dirjen maupun Sekjen dan seluruh eselon 2 bahwa ini bukan ngomong soal penyerapan. Ini ngomong kualitas. Sekarang saya targetkan seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan apa namanya kalau kita ngentas berapa yang bisa kita keluarkan. Itu harus real. Jadi data-data itu yang sekarang saya jadi sampai kelihatan hasilnya orangnya menjadi seperti apa. Itu yang memang saya minta kepada teman-teman. Karena itu kemudian kenapa saya sementara memang nanti mungkin ada revisi yang agak besar Pak. Terutama untuk pembangunan. Sementara enggak dulu. Contohnya misalkan rehabilitasi makam pahlawan Kalibata. Menurut saya tidak perlu uang sebesar itu. Uang itu nanti kalau boleh, sekali lagi saya harus komunikasi dengan kementerian, itu bisa kita berikan untuk pemberdayaan terutama yang di daerah-daerah yang sudah kita petakan, misalkan kawasan-kawasan yang tadi yang apa namanya terkecil. Tadi sepakat saya bentuknya koperasi. Saya sudah sampaikan, udah bentuk aja Pak, nanti kita bantu gitu. Dia modal awal itu kita bantu. Nah kemudian mereka bentuk koperasi. Cuman sekarang lagi saya pikirkan ini untuk Papua bentuknya kayak apa.
Mungkin saya yang pertama ke NTT dan ke Papua. Itu saya lakukan dulu untuk membentuk ini. Itu. Jadi izin Bu. Iya. Bu, nggak mesti Papua, sana udah ada dananya, perimbangannya udah besar Bu. Enggak habis sekarang tahun ini Pak. Iya, silakan. Sekarang tahun ini habis Pak. Itulah yang kenapa perguruan tinggi bingung gitu. Karena Bu, ini habis tahun ini. Tahun ini terakhir kalau nggak salah. Atau tahun kemarin, Otsus. Habis Pak, kalau nggak tahun ini, tahun kemarin. Tahun 2020 ya. Nah, kemudian untuk e-warung, saya sepakat Pak, ke depan tidak ada lagi. Semua boleh. Semua boleh, dan bank pun juga, kita ada software Pak, yang dia belanja, dia bisa ketahuan belanja apa saja. Dan itu kembali kepada kita secara otomatis. Jadi apa namanya, toko-toko itu nanti diajari kalau dia menggunakan kartu itu, maka dia harus begini, begitu. Memang agak berat, saya tahu bahwa, iya. Menteri, kalau dapat kita berdayakan Bundes kita. Bundes banyak bagus, Bu. Silakan Bapak, Ya. nanti kita akan lihat. Ya. Jadi ada yang memang, yang bukan, yang tidak desa kan tidak punya BUMDes, Pak. Ya. Jadi ya mungkin koperasi. Mungkin Yang juga, sudah mumpuni itu Bundes di beberapa daerah itu, sehingga merupakan badan usaha milik desa gitu. ya tapi di Surabaya nggak ada BUMDes. Ya mungkin karena Ibu kelurahan Ya. kali ya. Ya karena kota, Pak. Ya. Kita nggak punya desa. Kalau kabupaten Jakarta, itu Bundes, iya. bagus ya. Iya, enggak apa-apa. Nanti kita lihat bentuknya yang paling sesuai. Tadi juga kita lihat, saya sampaikan, mungkin di Papua juga bentuknya beda. Mungkin di NTT juga bentuknya beda. Jadi seperti itu. Nah, tapi bahwa kami menerima masukan itu. Kemudian, oke. Untuk balai, kami sepakat untuk untuk kita lakukan. Jadi saya sampaikan ini ngerombak total balai ini, Pak. Karena nanti di balai itu bukan spesialisasi. Karena kalau spesialisasi nanti kebutuhannya itu anak disabilitas, tapi enggak ada karena dia melayani wanita tunasusila misalkan. Jadi seperti itu. Jadi nanti balai itu akan kita rubah, tapi saya harus ngerubah struktur organisasi dulu. Ini sudah final kayaknya, sudah final. Mungkin minggu depan atau lusa kita akan bahas dengan Kementerian PAN. Kemudian berikutnya informasi untuk program ini nanti ada di situ. Jadi warga bisa lapor. Jadi judulnya apa namanya? Bukan apa namanya, pengawasan dan apa itu, pengaduan. Ada lembaga di kotak itu, salah satu kotak apa namanya? Ya, jadi ada lembaga di apa namanya, di struktur itu ada ya, lembaga pengaduan dan pengawasan. Apa namanya itu? Gitu, seperti itu. Kemudian Pak, nanti ini yang saya akan perhatikan, yang terutama yang perbatasan. Yang untuk Himbara sekarang nggak berani Pak ngendap. Karena kalau sudah saya sampaikan di perjanjian kita, begitu dia tunda, maka kita akan berikan penalti. Seperti itu di perjanjiannya. Jadi mereka sudah tidak berani, makanya kemarin langsung, ini sudah realisasinya bank itu 100%. Hanya PT Pos yang belum maksimal karena ada dua dan perubahan sistem di PT Pos. Kemudian oke. Jadi masalah hukum, Mbak. Tadi pagi saya ke Kejaksaan Agung. Jadi saya juga minta didampingi. Selama ini izin yang saya turunkan, tapi saya juga masih lihat ini nendang apa enggak gitu. Jadi saya setiap hari, suara saya sampai habis. Ini teman-teman mungkin kalau pengen nelan saya ditelan. Tiap hari saya marah Pak soal itu. Jadi makanya suara saya habis. Bukan karena saya apa-apa, tapi teriak-teriak terus. Mohon maaf teman-teman, tapi saya harus lakukan.
daripada dimarahi bapak-bapak di sini, bapak ibu di sini. Sering sabar-sabar, Bu. Saya kemarin sampaikan, ini saya cek tekanan darah saya tidak pernah saya 170, Pak. Saya tuh 170, wih saya bilang, aku pulang, kepala saya pegang panas, panas sekali. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya mencoba bagaimana saya pun tidak bisa gerak seenak saya. Karena itu nanti saya akan setiap kali jalan, saya sudah buat surat ke KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian untuk mengawal kami setiap langkah yang saya buat. Saya sudah datangi KPK, jadi Pak mohon maaf, saya baru terima surat dari KPK itu ya saat saya ke KPK. Saya nggak tahu, jadi saya sudah ke BPKP. Jadi saya belum tahu surat itu, Pak. Mohon maaf sekali, saya belum tahu. Jadi saya datang KPK, saya dikasih sama surat, Bu Risma ini suratnya. Terus pulang saya langsung disposisi, saya minta 3 hari selesai. Bu, masa 3 hari? Ya 3 hari, saya bilang gitu. Ya seperti itu. Jadi kita sudah kirim surat juga ke Depdagri untuk link data NIK, karena juga bank saya belum bisa bank tidak boleh cairkan kalau tidak ada koneksi NIK sementara, Pak. Tapi nanti Februari dia bisa lakukan itu kalau sudah NIK, makanya daerah ini kita minta betulkan. Jadi nanti tiap Jumat itu akan ada perbaruan data. Setelah itu kita kembalikan ke daerah. Jadi minggu ini misalkan ada perbaikan data, minggu depan dia harus perbaiki. Minggu ini berat daerah memang, tapi saya harus lakukan supaya tadi mendekati kebenaran, mendekati real begitu. Nah, ini memang saya coba bagaimana ini yang baru dari daerah ini akan bisa, saya percaya, saya sampaikan, saya percaya mestinya cukup dengan anggaran sebesar itu, dengan jumlah sebesar itu mestinya cukup. Tapi memang kita harus real di lapangan. Jadi nanti di Kementerian Sosial, Pak, itu ada anak asuh. Tadi ngomong apa? Teman-teman ngomong apa? Yang harus memantau daerah itu. Saya bagi, Pak. Apa namanya tadi? Saya tadi ada yang nyebut wilayah binaan. Jadi saya tugaskan tiap seluruh itu saya bagi wilayah seluruh Indonesia. Jadi sehingga mereka bisa melihat langsung itu tanggung jawab mereka. Jadi saya tinggal gampang, Pak. Nanti kalau Bapak Ibu ngomong itu tidak betul, oh wilayahnya ini gitu. Ya seperti itu kira-kira kerja kita. Itu saya kira Bapak ada yang mungkin kurang ya.